Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penangkapan dan penetapan tersangka kepada Topan Ginting oleh KPK mendapat apresiasi dari warga melalui karangan bunga. Tawuran 2 kelompok remaja di Medan Belawan, Kota Medan akibatkan kerusakan rumah warga. Nelayan tradisional di Serdang Bedagai mengeluhkan maraknya penggunaan pukat trau. Kisah pilu para pekerja migran Indonesia di luar negeri kembali terjadi. Kali ini dialami Azwar, warga Asahan. Ia dikabarkan meninggal dunia pada 10 Juni 2025 lalu setelah diduga menjadi korban perdagangan manusia. Kini keluarga menanti pemulangan jenazah korban. Sebelum berangkat dahulu Aswar yang berusia 32 tahun, warga desa Bunut, Kabupaten Asahan, dikenal sebagai penyanyi di berbagai acara pernikahan dan kafe. Aswar kemudian meninggalkan kampung halamannya pada pertengahan bulan Maret 2025 karena dijanjikan akan bekerja sebagai penyanyi di sebuah kafe di Malaysia dengan gaji $800 per bulan atau sekitar 12 juta rupiah. Aswar kemudian berangkat ke luar negeri melalui seorang agen dengan membayar. Namun mimpi Aswar untuk memperbaiki ekonomi melalui bakat menyanyinya tidak terwujud. Aswar diduga menjadi korban perdagangan manusia yang membawanya ke Kamboja. Di sana Aswar dipekerjakan sebagai scammer atau penipu melalui online atau daring. Sebelum dikabarkan tewas, Aswar sempat meminta dikirimi uang 40 juta rupiah sebagai denda karena tidak memenuhi target. Video itu dilakukan Aswar dalam kondisi sakit. Jika tidak membayar denda, Aswar mengaku akan dijual bahkan dibuang ke laut. Keluarga sudah sempat mengirim uang 15 juta rupiah untuk menebus supaya Aswar bisa pulang. Namun sejak uang itu dikirimkan, keluarga putus kontak dengan Aswar hingga diperoleh kabar bahwa Aswar sudah meninggal dunia akibat jatuh dari lantai 3 bangunan. Kami sempat mengirimkan uang, Bang, sebesar 15 juta di tanggal 7 ya? Tanggal 7. Setelah 5 menit kami mengirimkan uang, dia lepas kontak, nggak ada kontak lagi, mati handphonenya. Terus kami di tanggal 13 dapat kabar bahwasanya si Azwar ini meninggal dunia karena lompat dari gedung tadi itulah. Nah, lantai 3. Tidak tahan. Iya, karena dia sempat dia bilang dia tidak tahan, Bang, dengan penyiksaan. Kalau nggak dapat target dia kena setrum. Mungkin itulah, Bang, makanya dia lompat dari gedung. Kalau pemerintah, sempat juga pemerintah KBRI datang kemari, Bang, Menteri Luar Negeri datang kemari, mengatakan kalau bahwasanya si Azwar ini ilegal datang ke Kamboja. Kalau untuk dipulangkan jenazahnya, pihak keluarga yang menanggung biayanya sebesar 160 juta. Tapi kalau dikebumikan di Kamboja, pihak KBRI yang menanggung. Harapan keluarga, Bang? Harapan keluarga, Bang, kami meminta, Bang, pulangkanlah anak kami. Kami mohon sekali lah, Bang, untuk kepulangan jenazah anak kami. Kami pergilah untuk yang terakhir kalinya. Sejak dilaporkan meninggal dunia, keluarga belum pernah melihat jenazah Aswar. Mereka juga belum mengetahui penyebab pasti kematian Aswar. Keluarga berharap pemerintah Indonesia bisa membantu pemulangan jenazah Aswar ke kampung halamannya di Asahan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. 2 kelompok remaja di kawasan Medan Belawan, Kota Medan terlibat tawuran hingga mengakibatkan rusaknya rumah warga. Akibatnya mereka harus mengungsi ke rumah kerabat. Selain kerusakan rumah, seorang remaja juga dilaporkan meninggal dunia akibat terkena anak panah. Sabtu pagi pekan lalu, 2 kelompok remaja yaitu dari Jalan Belanak dan Jalan Kolam terlibat saling serang dengan batu dan senjata tajam. Akibatnya banyak rumah warga terkena lemparan batu dan mengalami kerusakan. Seperti dialami Nina, warga Jalan Belanak. Ia tak kuasa menahan tangis setelah melihat kondisi rumahnya yang rusak karena terkena lemparan batu dan senjata tajam. Ia berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat membantu perbaikan rumahnya yang rusak akibat tawuran tersebut. Karena rumahnya rusak, Nina memutuskan untuk mengungsi ke rumah kerabatnya. Kapan?
Tadi. Ya, di rumah. Oh. Inilah pintu ini. Hancur, dijebol, dilempar pakai mercun, SOS, batu, botol kaca, molotov segala macam. Ya. Apa harapannya? Tolonglah Pak Bobi, Pak Gubernur, tolong bantu kami, tolong turun datang langsung ke Pajak Baru Belawan untuk menanggapi respon ketakutan kami ini Pak. Tolong kali Pak. Orang susah kami Pak, tolonglah Pak. Aku punya anak kecil Pak, hancur kali rumah ini Pak. Bapak tengoklah ini Pak. Selain rumah yang rusak akibat tawuran ini, seorang remaja dilaporkan meninggal dunia usai terkena anak panah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Maraknya penggunaan pukat raw berdampak negatif terhadap puluhan nelayan tradisional di perairan Kabupaten Serdang Bedagai. Selain merusak ekosistem laut, penggunaan pukat raw juga berdampak terhadap minimnya tangkapan ikan nelayan. Pukat merajalela sudah. Rekaman video seorang nelayan di Kabupaten Serdang Bedagai ini memperlihatkan puluhan kapal nelayan dari berbagai daerah di Sumatera Utara menangkap ikan dengan menggunakan pukat raw di daerah yang menjadi zona yang dilarang pemerintah. Keadaan ini sudah terjadi selama 2 tahun terakhir dan berdampak terhadap minimnya tangkapan ikan nelayan tradisional di Kabupaten Serdang Bedagai. Tangkapan ikan menggunakan pukat raw adalah tangkapan yang mengandalkan jaring kantong yang kemudian diikatkan di belakang kapal dan diseret hingga menyapu dasar laut. Dengan tangkapan ini, nelayan akan lebih banyak memperoleh hasil tangkapan ikan, meski cara tersebut dilarang, karena dapat merusak ekosistem laut dan merugikan para nelayan tradisional. Seorang nelayan tradisional menyatakan sejak maraknya penggunaan pukat raw, tangkapan ikan nelayan tradisional semakin berkurang. Ada berapa banyak Bang? Kalau orang itu masuk kadang konvoy Bang, kita 100 unit, kadang limpul. Dampaknya orang tuh beroperasi itu apa Bang dampaknya? Dampaknya terutama kami nelayan Senaglaun ini Bang, lah pekarangan kami habis buat orang itu Bang. Seperti apa itu? Alat tangkap atau? Alat tangkap ini Bang, jaring, itulah dia. Rusak. Pekaran terumbu-terumbu itu kan habis, penghasilan pun jelas berkurang. Harapan kami Bang ya tindak tegas lah Bang orang itu Bang, melewati batas ya tindak tegas supaya jangan lagi kan meresahkan kami. Malum lah Bang, kami nelayan kecil gini Bang, harapannya itulah Bang. Pada siapa? Kepada pihak yang berwenang lah Bang, khususnya kepolisian. Ya, Bang. Kalau nggak ada pukat raw ini hasil tangkap itu gimana Bang? Wah kalau nggak ada pukat raw itu Bang lumayan, alhamdulillah Bang. Penghasilan itu lumayan. Sekarang semenjak pukat raw ini ya penghasilan biasanya bisa mencapai gaji 200, ini kayak cari 100 pun dah sulit Bang. Itu alat tangkap seperti apa tuh Bang? Itu alat tangkap apa ya? Kalau kami di sini khususnya alat tangkap rawe Bang, rawe gurita di sini Bang. Gurita. Para nelayan tradisional berharap pemerintah segera mengatasi permasalahan penggunaan pukat raw di perairan Kabupaten Serdang Bedagai itu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Kami sampaikan kembali berita utama hari ini, penangkapan dan penetapan tersangka kepada Topan Ginting setelah operasi tangkap tangan oleh aparat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Sumatera Utara mendapat apresiasi dari warga. Mereka memasang papan karangan bunga di ruas Jalan Karya Wisata Medan Johor berisi ungkapan syukur atas penetapan tersangka tersebut. Rangkaian papan bunga sebagai apresiasi terhadap kinerja KPK atas penangkapan dan penetapan tersangka Topan Ginting terlihat di ruas Jalan Karya Wisata Kota Medan Johor. Karangan bunga tersebut berisikan ucapan dan dukungan terhadap KPK atas penangkapan Topan Ginting dalam kasus dugaan korupsi. Pemandangan ini pun menarik perhatian warga dan pengguna jalan yang sedang melintas. Mereka sengaja berhenti untuk mengabadikan momen tersebut. Namun tidak lebih dari 5 jam terpajang di ruas jalan, papan karangan bunga itu ditutup oleh orang tak dikenal. Di depan Taman Cadika Medan, satu papan bunga bahkan dipindahkan oleh sejumlah satpam atas perintah seorang pria yang disebut-sebut sebagai orang yang berpengaruh di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Bang, pertama kali ada papan bunga. Apa lah itu nih, pamflet apa lah itu situ kan. Nah udahlah, bodo amat aja lah. Banyak orang yang mutu-mutu kok. Aja. Oh gitu. Nah kalau tadi isi dari papan bunga itu soal apa Bang? Ada itu ya. Ketangkep gitu lah misalnya. Oh tangkapan.
Ada lampu apa? Lampu pocong ya? Lampu pocong, soal lampu pocong gitu nah, misalnya. Ada KPK gitu. Ada tulisan KPK-nya. Nah, kalau abang sendiri tadi reaksi masyarakat gimana bang? Yang abang lihat Banyak banyak. pada nengok fokus ke sana semua. Apa itu bang? Nggak tahu juga kan? Aku nggak tahu. Nggak mau tahu. Nggak ada sih. Kalau abang pribadi bang melihat itu gimana? Nggak tahu ya bagaimana kan? Apa yang dibahas? Aja lah udah. Mana lagi? Sementara itu, tanda segel dari KPK masih menutupi pintu masuk ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara di Jalan Sakti Lubis, Medan Kota. Beberapa pintu lainnya juga masih dipasangi segel KPK, diantaranya kantor pelaksana Jalan Nasional Regional 1 dan 2. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Laporan tadi mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Agi Kurniasandi berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.